Rapi rambut gue ya? Udah rapi. Rapi kan? Ini belum datang-datang Pak Cejeknya nih. Aduh, gue udah makan sampai 4 kali, sampai lapar lagi, belum datang-datang juga tuh orang. Gimana sih? Ya udahlah, sambil nunggu Pak Ce, mendingan kita lihat dulu nih. Ada mungkin Pak Ce itu kemungkinan lagi kesulitan. Kesulitan apa? Karena jalanan tuh macet kan, karena hari ini tuh lagi banyak demo. Oh iya kan May Day ya. May Day, Hari Buruh Internasional. Banyak demo biasanya. Tanggal 1 Mei kan hari ini? Iya, baru nge. Ini bertepatan dengan Hari Buruh Internasional atau May Day. Jadi kalau kita lihat nih ya, kalau saat May Day banyak banget buruh yang berdemonstrasi. Ternyata bukan cuma sekarang, tapi karena memang dari sejarahnya begitu. Hari Buruh Internasional sendiri awalnya memang dari sebuah demonstrasi di Amerika Serikat tanggal 1 Mei 1886. Waktu itu ada sekitar 350.000 buruh yang turun ke jalan dan mogok kerja di seluruh Amerika Serikat, bahkan melumpuhkan sektor industri di kota Chicago. Saat itu tuntutan para buruh adalah bisa mengurangi jam kerja dari 10 jam menjadi 8 jam. Nah, pokoknya semoga hari ini karena bertepatan dengan May Day, kalau ada pun demonstrasi semuanya berjalan dengan lancar, damai, tanpa merugikan pihak apapun, manapun ya. Karena soalnya saya juga lagi nunggu si Pak Cejek kan, jadinya kejebak macet, akan ada yang dirugikan. Semoga aspirasi yang disampaikan melalui demonstrasi bisa disampaikan dan bisa didengarkan dengan baik oleh pemerintah dan hasilnya win-win solution ya. Iya, betul sekali. Amin, amin. Mike, kenapa Mike? Ngantuk. Aduh. Ngantuk banget kayaknya nih. Ucek matanya. Kenapa tuh? Benar. Iya. Ini ngusap biar mata nggak kelihatan capek. Gitu. Oh gitu. Jadi kalau kita matanya kelihatan ngantuk, capek ngusap gini. Ya kan? Ini bener nggak? Malah buruk ya. Bangun. Bener emang? Bener atau salah? Enggak juga sih. Salah, bener. Kok bisa kebetulan gitu ya? Ini ada papan bener salah. Wah, berarti kita pas banget. Emang ya bisa begini ya? Menurutnya, ini berarti merasa benar kalau misalnya tadi teorinya. Kalau ngucek-ngucek mata bikin seger mata. Bener. Aku bilang sih salah ya. Oke, kita lihat ya. Benar atau salah, mengusap kelopak mata bisa menghilangkan rasa ngantuk. Mata pasti pernah merasa lelah, letih, lesu. Bisa jadi kurang tidur, kelamaan menatap layar atau kecapean. Untuk menjaga kesehatan yang lelah, ternyata ada caranya, yaitu dengan mengusap kelopak mata pelan-pelan. Ini bertujuan buat menghilangkan rasa lelah yang susah ditahan pada mata. Jadi usap-usap mata sampai rasa pegal hilang pada mata biar mata terasa lebih enak. Mungkin ada apa namanya? Ada sih artikel lain nih ya, tapi katanya sih menurut Dr. Victor Napitupulu, itu kata dia sih justru nggak benar. Nah kan? Kalau rasanya mata itu capek, ternyata harusnya memang istirahat, bukan dikucuk-kucukin, bukan ala-ala dipijitin matanya, dan nggak boleh lihat layar komputer, layar handphone. Jadi cahaya-cahaya yang sering masuk ke mata itu diistirahatkan sampai kurang lebih berapa menit lah ya, 10-15 menit. Berarti jawabannya salah. Jadi benar. Nggak ngaruh, Mike. Salah, nggak ngaruh. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya ya. Coba kalau yang ini ya. Benar atau salah? Ikatan sepatu suka terlepas itu gara-gara hentakan kaki. Benar ya, benar. Ketika kita berjalan kan kita udah ngikat kencang banget tuh. Benar sama benar. Kita lihat jawabannya. Benar atau salah, ikatan sepatu suka terlepas karena hentakan kaki. Jadi kalau kita pakai sepatu yang ada talinya, kadang biarpun udah diikat kenceng, tetap aja suka lepas sendiri. Dan itu ternyata ada penjelasannya. Ada grup ilmuwan dari University of California di Amerika. Dia bilang ada 2 faktor yang bikin tali sepatu lepas. Pertama, benar, hentakan kaki dan ujung tali yang menjuntai. Jadi kaki yang menghentak akan bikin tali yang menjuntai semakin kendor dan lama-lama lepas. Jadi kalau mau ikat sepatu, usahakan ujung sepatunya jangan menjuntai. Jadi memang harus lebih kecil. Itu tips. Tuh ini tuh lihat tuh nggak ada juntai-juntaian. Karena nggak ada talinya. Berarti jawabannya adalah benar. Next, berikutnya. Benar atau salah, Jakarta tidak mempunyai batik motif khas. Nah ini yang lagi gue tunggu nih sebenarnya dari Pak Cece. Jakarta ada nggak ya? Menurut saya sih nggak ada ya, belum ada. Jakarta ada nggak? Ya udah, benar atau salah deh? Benar. Benar nggak ada ya? Iya benar. Benar. Coba kita lihat ya. Baru-baru ini ada motif batik baru untuk kota Jakarta, yaitu batik Semanggi. Oh ada ya? Jadi batik ini dikembangkan oleh Citra
Prasetyo. Ia mendapat inspirasinya dari jembatan Semanggi yang menjadi ciri khas kota Jakarta. Menurutnya, jembatan Semanggi mempersatukan semua wilayah Jakarta tanpa adanya lampu lalu lintas yang menghalangi. Dan tercipta, oh ini nih ya, titik-titik ini namanya Batik Semanggi. Oh jadi sekarang sudah ada ya namanya Batik Semanggi untuk Jakarta dan baru juga hitungannya sih. Oh iya, keren juga ya. Keren Bagus, juga. tapi motifnya keren ya. Salah. Salah. Ternyata ada. Benar atau salah? Ada tradisi kawinkan kerbau untuk meminta hujan di Malang. Tradisi ini kadang-kadang kan memang suka dilakukan ya. Ya, Tapi kalau ngomong tradisi sih bisa juga ada. bisa jadi benar. Coba. Buat minta hujan lagi. Tapi kayaknya bener. Kayaknya bener ya. Soalnya Indonesia itu banyak banget tradisi ya yang aneh-aneh ya. Coba kita lihat ya. Di Malang ini ada tradisi untuk mengawinkan kucing, bukan kerbau. Atau namanya manten kucing. Berisik. Ini namanya temu manten, di mana kucing jantan akan diarak ke rumah kucing betina. Emang dia ada rumahnya gitu ya. Aduh, warga juga bawa seserahan, buah-buahan, sayuran. Ada juga prosesi bertemu mantennya itu seperti proses manten kayak manusia lah pada umumnya ya. Hal ini dilakukan sama warga sekitar untuk mengundang hujan. Bahkan sempat di dusun Sumberwangi itu langsung turun hujan karena proses manten kucing itu berlangsung. Ini sekarang mereka sudah mengikat janji dan sudah menikah dan anak-anak juga lucu-lucu ya. Waduh. Gitu ya. Sekarang kita validasi dulu artikel-artikelnya Mike ya. Oh, Ada wow. beberapa artikel yang pernah Biar kita bisa divalidasi kumpulkan. sama Mike. Demi buah hati Mike Lewis rela jadi anak-anak lagi. Wah, maksudnya apa tuh? Kalian jadi ikut main. Karena ya ikut main sama dia. Kenzo umurnya sekarang udah berapa? 6 tahun. 6 tahun, Udah berarti 6 bentar lagi tahun. 7 tahun ya. Iya. So setiap bapak pasti ya jadi anak lagi Iya, kalau iya, main iya. sama anak. Benar, Karena benar. ya, biar lebih dekat. Betul. Kita harus menjadi seperti anak-anak lagi main sama Iya. mereka. Soal gitu kalau lagi ngasuh anak ya, jadi kayak gitu ngomongnya juga kayak anak kecil. Iya, harus begitu. Mike Lewis masih trauma dengan wanita. Oh iya? Trauma banget. Masih Kenapa? trauma. Salah. Salah. Bukan trauma dengan wanita itu aja, sangat complicated. Tapi nggak bisa bilang benar dengan trauma dengan wanita aja. Jadi memang perlahan-lahan Harus nanti bersabar. harus bersabar dia. Harus bersabar. Menemukan orang yang tepat nanti. Wah, Bung Julham nih. Julham lagi, nih males nih gue nih. Selamat, Anda mendapatkan tas serbaguna dari pagi-pagi. Bingung kan? Bingung kan? Kita juga bingung kenapa. Tapi sebelumnya harus menjawab pertanyaan dari saya. Mau tas pagi-pagi? Oh, oke ya mau. Oke. Mau banget. Mau banget. Oke. Apa pertanyaannya Bung Pertanyaannya Julham? Kopi apa yang warnanya merah? Kopi yang warnanya merah. Kau pikir merah? Nah, kau pikir teh? Bukan. Jawabannya apa? Jawabannya apa dong? Jawabannya apa? Bingung. Kopi ting saus pedas. Hah? Turun lo ke sini, turun deh. Turun lo ke sini, ha? Kasih lihat muka lo. Dasar Bung Julham. Kepiting saus padang. Tapi benar dia kan warnanya merah. Bodoh Kopi amat. gitu. Benar. Berarti tidak ketebak nih. Gimana dapat hadiah juga nggak nih Mas? Ya, silakan bawa pulang. Oke. Baik, Siapa yang bawa pulang? Iya, dia lagi trauma sama wanita. Udah, bawa pulang mas. Nah ini, selamat buat Mike ya. Semoga ini bermanfaat buat Mike tas ini. Amin. Makasih tas pagi-pagi. Sukses terus ya buat Mike ya. Buat sahabat pagi juga jangan lupa saksikan terus pagi-pagi di jam yang sama Senin sampai Jumat. Pagi-pagi Semangat!